Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan zaman batu. Zaman batu adalah periode sejarah manusia yang sangat kuno ketika manusia menggunakan senjata dan alat-alat yang terbuat dari batu. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Secara umum, zaman batu di Nusantara itu dipengaruhi oleh kebudayaan yang berasal dari wilayah Bakson Hoa Binh. Bakson Hoa Binh bertempat di Vietnam bagian utara. Bisa kita lihat ini petanya. Di sini ada Bakson Hoa Binh, ada Dak Son, dan ada Sahyun. Oke, dan ketika itu manusia yang hidup di zaman batu, alat pendukung atau penunjangnya yaitu menggunakan batu dan tulang. Dan sistem kepemimpinannya disebut primus inter pares. Manusia yang hidup ketika itu mengangkat seorang pemimpin karena dianggap lebih kuat daripada yang lainnya. Oke, selanjutnya pembagian zaman batu. Zaman batu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada Paleolitikum, yang kedua ada Mesolitikum, dan yang ketiga ada Neolitikum, dan yang keempat ada Megalitikum. Yang pertama yaitu Paleolitikum. Paleo sendiri memiliki arti tua dan litos memiliki arti batu. Jadi zaman Paleolitikum bisa kita artikan sebagai zaman batu tua. Dan yang kedua ada Mesolitikum. Meso sendiri berarti tengah dan litos berarti batu. Jadi zaman Mesolitikum bisa kita artikan sebagai zaman batu tengah. Dan yang ketiga ada Neolitikum. Neo sendiri berarti baru dan litos berarti batu. Jadi zaman Neolitikum bisa kita artikan sebagai zaman batu baru atau zaman batu muda. Dan yang ketiga ada Megalitikum. Mega sendiri berarti besar dan litos berarti batu. Jadi zaman Megalitikum bisa kita artikan sebagai zaman batu besar. Oke, yang pertama yaitu ada Paleolitikum. Zaman Paleolitikum juga dikenal sebagai zaman batu tua, adalah masa peradaban yang terjadi sebelum zaman logam dan masih menggunakan perkakas yang terbuat dari batu kasar yang belum diasah dan masih sangat sederhana. Diperkirakan zaman ini berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Lokasi penemuan kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pancitan dan Ngandong, Jawa Timur. Masyarakat ketika itu hidup secara nomaden dan mereka juga mencari makanan secara sistem food gathering, yaitu berburu dan meramu makanan sendiri. Zaman Paleolitikum dibagi atas wilayah penemuannya. Yang pertama itu ada budaya Pancitan dan yang kedua ada budaya Ngandong. Yang pertama yaitu budaya Pancitan. Di daerah Pancitan banyak ditemukan penemuan artefak yang berupa kapak genggam, copper, dan yang kedua ada kapak rimbas, dan yang ketiga ada kapak penetak. Dan manusia pendukungnya yaitu Pithecanthropus erectus, dan yang sebelahnya yaitu ada budaya Ngandong. Di daerah Ngandong banyak ditemukan alat-alat dari tulang yang berupa fleques atau alat serpih dan mata tombak, dan manusia pendukungnya yaitu Homo soloensis dan Homo wajakensis. Oke, yang kedua ada zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau disebut juga zaman batu madya merupakan periode perkembangan teknologi manusia setelah zaman batu tua Paleolitikum dan sebelum zaman batu muda Neolitikum. Diperkirakan zaman ini berlangsung pada 10.000 tahun yang lalu. Manusia di zaman batu tengah atau Mesolitikum mereka mulai hidup menetap seperti di gua, tepi sungai, atau di tepi pantai. Perkembangan budaya di zaman Mesolitikum berlangsung sangat cepat dibandingkan zaman Paleolitikum zaman sebelumnya. Hal ini dikarenakan keadaan alam serta manusia pendukung pada zamannya.
Ketika alam di zaman Mesolitikum lebih stabil sehingga manusia bisa hidup lebih tenang. Manusia pendukung di zaman ini ialah Homo sapiens yang lebih cerdas dari manusia pendahulunya. Di zaman ini alat-alat perkakas yang digunakan sudah lebih dihaluskan dan manusia di zaman ini juga sudah membuat gerabah dari tanah liat. Manusia yang hidup di zaman Mesolitikum ini memiliki kehidupan semi-sedenter, yaitu mereka terkadang menetap, terkadang pula mereka berpindah-pindah. Di sini ada pembagian zaman Mesolitikum. Yang pertama yaitu ada kebudayaan Pebble, yang kedua ada Bone, dan yang ketiga ada Flex. Oke, yang pertama itu Pebble. Peninggalan dari kebudayaan Pebble ini banyak ditemukan di pesisiran pantai. Salah satu peninggalannya yaitu Kozoken Modular, ada Pebble, Hackford, Tapak, Proto-Neolith. Dan kebudayaan Pebble ini didukung oleh bangsa Papua Melanocyte. Dan yang kedua ada Bone, zaman tulang. Umumnya alat yang ditemukan terbuat dari tulang, yaitu salah satu peninggalannya yaitu Abrikosaurus. Dan bangsa pendukungnya masih sama dengan sebelumnya, yaitu bangsa Papua Melanocyte. Dan yang ketiga ada Flex. Peninggalan kebudayaan Flex yaitu ada Flex dan Pebble. Dan bangsa pendukungnya yaitu masih sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu bangsa Papua Melanocyte. Dan yang ketiga ada Neolitikum. Neolitikum. Zaman batu muda atau Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang sudah diasah atau dihaluskan dan bentuknya juga sudah lebih rapi dari sebelumnya. Pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tikar. Kehidupan manusia pada masa Neolitikum sudah mulai maju. Fase ini dimulai pada sekitar milenium ke-10 sebelum Masehi. Sistem kehidupan di masa Neolitikum sudah sedenter, yaitu menetap. Karena mereka sudah tidak lagi mencari makanan dengan sistem food gathering, melainkan sekarang sudah mencari makanan dengan sistem food producing, yaitu memproduksi makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Alat yang mereka gunakan untuk bercocok tanam ialah kapak persegi dan kapak lonjong. Ini bisa kita lihat kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi, yaitu umumnya kapak ini terbuat dari batu kalsedon dan difungsikan sebagai pacul dan tarah. Kegunaannya ialah untuk mengolah tanah. Wilayah persebarannya banyak di Indonesia atau Nusantara bagian barat. Bangsa pendukungnya yaitu bangsa Proto-Melayu. Dan di sebelahnya ada kapak lonjong. Kapak lonjong dibagi menjadi dua, yaitu ada Walzenbeil ukuran besar dan Kleinbeil ukuran kecil. Di zaman ini banyak ditemukan perhiasan dan tembikar. Bangsa pendukungnya yaitu bangsa Proto-Melayu dan Austronesia. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Megalitikum. Megalitikum, zaman batu yang terakhir ialah zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar adalah zaman ketika manusia sudah dapat membuat dan menghasilkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan Megalitikum sudah berkembang sejak akhir zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan. Bangsa pendukungnya ialah Proto-Melayu dan Austronesia, dan manusia pendukungnya ialah Meganthropus, Paleozoicanicus, dan Pithecanthropus. Dan ini ada peninggalan pada zaman Megalitikum. Yang pertama yaitu ada menhir, tugu batu, di mana fungsinya ialah sebagai sarana pemujaan roh-roh nenek moyang. Menhir banyak ditemukan di Sumatera, terutama di Sumatera bagian barat, dan ada juga yang ditemukan di Papua. Dan yang kedua yaitu ada dolmen, meja batu yang fungsinya untuk meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Dan yang ketiga ada waruga, kubur batu yang fungsinya sebagai makam, di mana bentuknya seperti rumah mini, di dalamnya berupa mayat atau sisa-sisa mayat dari manusia purba masa Megalitikum. Yaitu
pada sarkofagus, yaitu peti mati, tempat untuk menyimpan jenazah. Sarkofagus juga sering disebut dengan lesung. Dan selanjutnya ada punden, bangunan bertingkat yang digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang selanjutnya itu ada pandusa, gabungan dari dolmen, meja batu, dan waruga atau sarkofagus. Meja batu di mana di atasnya terdapat sarkofagus atau waruga. Dan yang terakhir ada arca. Arca ialah benda-benda peninggalan masa lalu. Namun di zaman megalitikum, arca itu identik dengan patung. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Demikianlah penjelasan dan pemaparan kita pada kesempatan kali ini tentang kehidupan zaman batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.